Oke, di pertemuan diskusi kelas sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan protokol ya. Termasuk di dalamnya ada istilah ISO. Jadi ISO itu badan resmi ya, yang mengeluarkan standarisasi ya. Nah, ada istilah OC. Kalau ISO National Organization for Standardization. Jadi badan atau organisasi internasional yang mengeluarkan standarisasi. Nah, kemudian ada istilah OC. Kalau OC itu Open System Interconnection. Jadi dia itu kalau bisa dikatakan model atau rujukan. Ya, jadi OC itu dia semacam model sebuah perangkat jaringan ingin diaplikasikan, dia harus memenuhi model-model yang ini. Ada bagian bisa istilah gitu ya. Lapisan-lapisan itu ada beberapa tingkat karena masing-masing tingkat ini mempunyai proses yang fungsi yang berbeda ketika diaplikasikan di dalam jaringan. Ya, ini OC model. Saya rasa Anda sudah akrab ya dengan 7 layer OC, 7 lapisan OC. Kalau yang dari SMK jaringan itu sudah terbiasa dengan istilah 7 lapisan OC. Nah, jadi ini dia 7 lapisan OC. Itu mulai dari layer paling bawah, physical, kemudian data link, naik ya, network, transport, kemudian session, presentation, sampai dengan application. Nah, lalu kenapa sih harus mesti ada OC model ini? Jadi kadang di sistem itu kan seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, itu berbeda-beda, yang memproduksi berbeda. Misalkan ada ya perangkat jaringan, misalkan perusahaan atau pabrikan yang mengeluarkannya itu berbeda-beda. Jadi ada satu ketentuan yang perlu yang sudah disepakati, yang harus dipenuhi oleh siapapun yang mengeluarkan perangkat jaringan tersebut. Nah, harapannya apa? Kalaupun dikeluarkan oleh pabrikan yang berbeda, itu tidak bermasalah ketika di-combine karena dia sudah memenuhi standar yang disyaratkan. Contoh, ya, kalau misalkan Anda merakit komputer ya, PC, kemudian menggunakan motherboard, contoh motherboardnya gigabyte ya. Kemudian jaringannya Anda pakai jaringan yang bukan produksi gigabyte, atau dia tidak terinclude di motherboard tersebut. Misalkan Anda pengen menggunakan kartu jaringan lainnya, itu kan dikeluarkan oleh pabrikan berbeda. Nah, itulah perlunya OC model. Kalau misalkan sudah standar, ya udah, karena di dalam itu peraturannya sama. Lapisan-lapisannya harus memenuhi ini. Sama, physical, data link, network, ya, sampai 7 ini. Nah, itu di semua perangkat jaringan, apapun pabrikannya, dia harus memenuhi standar ini. Jadi ketika digabung dengan pabrikan yang lain, motherboardnya berbeda, kartu jaringannya berbeda, itu tidak masalah. Karena udah standar. Jadi OC ini menjembatani ya, komunikasi sistem-sistem yang berbeda tanpa kita harus merubah kalau dikatakan logik ya. Logik lapisan-lapisan dari hardware maupun software. Jadi softwarenya juga sudah bisa langsung ngedetek ya, karena dia sudah standar seperti itu.
Nah, contoh seperti ini. Kalau misalkan dua komputer ya berbeda, kalau Anda lihat di sini, ini satunya Windows, satunya Mac. Itu adalah dua sistem operasi yang berbeda. Nah, kalau software kadang ada yang nggak kompatibel. Ya, ada yang spesifik dikhususkan. Contoh misalkan kalau Office ya Anda menggunakan Office di Office MS Office ya, Microsoft Office. Nanti diinstalnya di Windows. Ya, kalau di Mac beda lagi dia Office-nya, dia tersendiri. Nah, kalau kita mau menggunakan di peripheral yang berbeda ya kita mesti menggunakan perangkat penghubung ya yang menjembatani. Misalkan VirtualBox ya atau virtual machine, VMware atau Linux gitu. Anda instali Office misalkan, ya nggak bisa. Maka dijembatani ada yang menggunakan atau dia menggunakan VirtualBox di double ya biar bisa menggunakan Windows dan Linux misalkan. Nah, lain halnya dengan perangkat jaringan. Kalau perangkat jaringan Anda mau menggunakan Linux, Windows, ya, kemudian Mac OS, ya, Anda tancap aja di komputer, nanti akan kedetek. Kenapa? Karena udah dijembatani oleh dia sudah memenuhi standar model OSI. Ya, jadi dia bisa didetek ya, oleh software yang berbeda-beda, kemudian hardware yang berbeda-beda. Jadi tetap bisa terjadi komunikasi walaupun komputer satunya misalkan Office OS-nya itu Windows, satunya lagi Mac OS. Tetap bisa saling berkomunikasi. Bayangkan kalau tidak dijembatani OSI model, servernya misalkan menggunakan Linux. Yuk kita harus untuk bisa internetan mengambil data misalkan. Yuk kita masa iya harus menggunakan Linux sistem operasi kita. Nah, untuk menjembatani hal tersebut itulah maka OSI model. Umpamanya gini, kalau di kelas ya, masing-masing berasal dari daerah yang berbeda. Dari Jawa, dari Papua, misalkan dari Lombok, dari Sumatera. Masing-masing memiliki bahasa daerah sendiri. Jadi harus distandarkan. Misalkan saya menetapkan kalau masuk di kelas komunikasi data, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi dari manapun daerahnya itu berasal, dia harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nyambung ke semua, walaupun berbeda daerah, semua paham. Gitu. Karena semua mengerti bahasa Indonesia. Kalau tidak, nanti yang dari Jawa bisanya berkomunikasi dengan Jawa, karena mereka pahamnya bahasanya itu gitu. Yang dari Lombok pahamnya bahasa Lombok doang, ya bisanya berkomunikasi sesama Lombok. Nah, jadi perlu ada yang menjembatani. Nah, ini 7 lapisan OSI dengan fungsinya masing-masing. Yang lapisan paling atas itu application. Kalau misalkan ya, Anda pengen mengirim mengirim email, Anda mulai membuka browser dulu. Browser misalkan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, aplikasi ke aplikasi itu berjalan ya misalnya Google Chrome, Firefox itu di ranah application. Anda buka dulu. Nah, nanti dia akan menjembatani. Anda mulai membuka email. Dia nanti akan menyediakan FTP ya. Mau mengirim file misalkan melalui email. Atau mulai browsing. Ada dia menjembatani dengan HTTPS. Ya, SMTP ini untuk email, kemudian Telnet ya untuk
bertukar data juga sebenarnya, dan sebagainya itu adanya di aplikasi, layar aplikasi. Nah, ketika Anda mulai membuka, kemudian mulai akan mengirim email, data yang Anda kirim itu akan ditransaksikan, ya, dirubah, disesuaikan, bisa nanti dibaca oleh layar berikutnya. Nah, di sini juga terjadi nanti data compression, ya, untuk memperkecil pakai data. Kenapa? Karena makin kecil datanya itu akan lebih cepat dikirim. Kemudian untuk keamanan dilakukan enkripsi. Ya, ketika mau dikirim dienkripsi dulu. Nanti kalau posisinya ini sebagai, dia akan dekripsi yang dikirim. Nah, bukan dan mengetik gmail.com ke dalam email, kemudian ini ada indikasi Anda masukkan username sama password. Kalau ya, ketika Anda mulai indikasi atau hak Anda akses, bedanya autentikasi sama otorisasi. Misalkan Anda login, masukkan username sama password, valid. Kalau valid berarti Anda terautentikasi, sah gitu. Nah, kalau otorisasi, ini bagian mana yang berhak Anda akses? Kalau misalkan Anda sebagai mahasiswa, nanti masuknya ke dashboard mahasiswa, Anda nggak bisa masuk ke dashboard dosen. Kenapa? Karena itu di luar otorisasi Anda. Di dosen ketika masuk di Siakat, dia akan masuk sebagai dosen, otorisasinya itu di situ. Dia nggak bisa masuk sebagai mahasiswa, kecuali Anda kasih akunnya, tetap aja dia masuk sebagai akun Anda gitu, bukan dirinya sendiri. Ya, itu. Jadi masukkan username, password, kemudian di email itu Anda sebagai user, ya, bukan pengelola server misalkan. Jadi Anda nggak bisa melihat email orang-orang lain, bisanya melihat email Anda sendiri. Itu yang otorisasi. Kemudian Anda mulai men-attach file atau mengetikkan email kemudian mengirim, itu akan dilakukan. Nah, di transport ini akan dilakukan segmentasi. Segmentasi itu pesan itu nanti akan dipecah-pecah. Masing-masing nanti dikasih header. Jadi di sini juga ada flow control, error control, ya. Disematkan di masing-masing pesan itu header. Nanti di berikutnya kita akan bahas. Header ini fungsinya nanti sebagai flow control atau error control, mengecek. Kemudian connection oriented, ya, apakah di sini juga diatur di connection oriented ini apakah berbasis koneksi, ya, TCP/IP atau connectionless TRX, ya. Jadi kalau connection oriented itu perlu shake hand, ya. Anda meminta izin, diizinkan, kemudian diverifikasi, ya, baru terjadi bonding. Kalau connectionless itu Anda langsung dikasih, tidak perlu verifikasi lagi. Nah, contoh kalau yang ini ya streaming gitu, ya. Itu istilahnya udah connectionless transmission. Jadi terus-menerus data itu dikirim. Jadi kalaupun misalkan kecegah di tengah jalan, terus dikirim, nanti yang terbaru yang Anda lihat. Makanya streaming itu kalau misalkan macet, ya dia nggak diulang lagi. Nanti tiba-tiba muncul yang terbaru. Anda nonton bola, pas mau gol, connectionless, ya. Hilang jaringan sebentar. Nanti muncul udah perayaan gol. Nggak bisa Anda ulang. Mana
goalnya gitu. Kecuali itu rekaman bisa Anda ulang. Tapi kalau streaming ya Anda akan meloloskan goalnya. Kecuali ada replay ya. Itu pun replay itu kan nggak live ya. Nggak live goalnya, tapi tayangan ulang dari goal yang tadi. Nah, kemudian ada di lapisan network itu logical addressing ya, diberikan alamat IP ya, entah itu pengirim, IP pengirim dan IP yang akan dituju nanti. Kemudian di sini juga diatur routing nanti ke mana ya akan dikirim route-nya ya, path determination. Kemudian turun ke data link. Kalau tadi ya itu email misalkan di sini Anda buka browser, kemudian dilakukan translasi ya, data-data yang mulai Anda masukkan itu ditranslasi. Kemudian session management, Anda ketika mengetikkan gmail.com mulai masuk mengetikkan username sama password dulu. Baru Anda mulai entah melampirkan misalkan pesan di email ya. Pesan tersebut akan segmentasi, ditaruhkan header untuk flow control, error control. Kemudian kalau misalnya email ya tentunya connection oriented. Misalkan kalau ada gangguan, disuruh kirim ulang emailnya gitu. Nanti di sana nggak bisa dibuka. Itu connection oriented. Nah, sudah siap nih data yang Anda kirim, sudah disegmentasi, diberikan flow control. Lalu nanti akan ditempelkan IP Anda di paket yang akan Anda kirim tersebut sama IP yang Anda tuju. Supaya jelas ya, kayak Anda membungkus surat, udah dituliskan nih kepada dan pengirim gitu. Nah, baru kemudian kalau udah turun ke data link. Nah, di data link ini nanti dikasih MAC address lagi. Ya. MAC address Anda dan MAC address yang dituju. Termasuk nanti nomor-nomor port yang akan dituju di sana, di tujuan. Lebih dirincikan lagi. Alamatnya lebih detail lagi, ditambahkan lagi. Misalkan kalau tadi kepada namanya siapa ya, Joni. Ditambahkan lagi nanti alamatnya lebih lengkap. Jalan bla bla bla, RT, nomor rumah. Ya, jadi nggak akan nyasar. Ini nanti dilakukan di data link. Data link ini juga dilakukan frame ya. Sudah disegmentasi, kemudian di framing lagi, istilahnya dibungkus. Ya. Nah, baru kemudian diubah. Ini udah siap dikirim nih, udah di amplop, kemudian dibungkus kembali, akan dikirim barangnya. Dikirimnya itu karena melalui internet kan nggak bisa, dia harus dirubah menjadi sinyal-sinyal listrik ya. Dari bit dirubah menjadi sinyal listrik, dikirimkan melalui entah kabel jaringan atau fiber optik ya, dirubah menjadi cahaya. Nanti nyampe di receiver, dirubah lagi sinyal tersebut menjadi bit-bit 1010 ya kan, yang dikenalnya di komputer itu yang diproses. Nah, lalu naik nanti lagi di penerima, naik dari physical ke data link, framing ya, MAC address-nya. Dia kemana nih, nomor rumah mana, dikirim ke sana. Kemudian IPO namanya siapa, alamatnya di sini, itu nama penerimanya siapa, si Joni. Saya kirim ke si Joni. Nah, nanti ini kan dilakukan segmentasi, dipecah-pecah ya, disatukan kembali di sini, dirakit, kemudian masuk, Anda melakukan autentikasi di email Anda, ditranslasikan apa yang ingin Anda lakukan di email, kelihatan nanti ya melalui SMTP atau menggunakan SMTP atau Telnet, ini email yang dikirim. Jadi berlaku sebaliknya kalau di penerima.
dari bawah ke atas, dari physical ke application. Seperti itu. Nah, ini cara mudah kita menghafalkan, karena ini memang harus terurut ya. Nggak bisa kita bolak-balik, yang penting 7 OSI itu kesebut gitu. Ya tetap harus terurut juga, karena prosesnya juga berurut. Dari atas ke bawah kalau pengirim, kemudian kalau penerima, dari bawah ke atas. Jadi application kita ambil huruf awalnya aja. Kalau ini dari bawah bacanya ya, please do not throw sausage pizza away. Jadi jangan membuang saus pizza seperti itu. Jadi PDNTSPA. Ini kalau kita pengen mengingat untuk menghafalkan. Nah, sekarang ada istilah TCP/IP. Sebenarnya TCP/IP ini sama dengan OSI, cuman dia dipecah. Ya, kalau OSI itu 7, ya kalau TCP/IP ini diringkas ya menjadi 4. Tapi kalau di head to head sama ya. Jadi di beberapa tingkatan yang ini, yang physical data link itu nanti digabung jadi apa kalau di OSI. Ya, application sendiri, misalkan presentation session digabung jadi apa. Gitu. Jadi dia diringkas jadi cuman 4. Nah, ini ya fungsinya masing-masing ya. Sebenarnya sama ya. Kalau application ya representing data to user plus encoding and dialog control. Ini masuk di kalau di aplikasi, kemudian presentasi juga masuk ya. Jadi digabung. Kemudian transport, kemudian lapisan internet, kemudian network access. Kalau kita lihat ya head to head-nya seperti ini. Jadi kalau di OSI itu 3 lapisan itu jadi satu kalau di TCP/IP. Namanya application, tapi fungsinya sama ya. Memegang 3 fungsi kalau di OSI model. Nah, itu di TCP/IP di application saja. Kemudian transport sama. Nah, network itu kalau di TCP/IP namanya internet. Nah, ini data link ya, fungsi data link dan fungsi physical link itu udah di-cover di network access kalau di TCP/IP. Jadi fungsinya sebenarnya sama aja, cuman lebih disederhanakan lapisannya menjadi 4. Nah, kemudian ada istilah protokol data unit. Nah, kalau protokol data unit ini apa ya, data-data ketika pecah ya. Data segmen, kemudian menjadi paket, kemudian menjadi frame dan menjadi bit ya. Jadi dia bentuknya data dulu nih, data. Contoh ya, film misalkan. Nanti ketika dikirim, kalau gelondongan itu berat dan lama. Resikonya kalau misalkan error, nyampe di jalan ya, error. Nggak mungkin kita nyuruh ngirim ulang satu gelondongan gitu. Dan ini juga akan memperlambat pengiriman data. Jadi kalau misalkan sebuah paket besar, Anda pecah menjadi paket-paket kecil, ya, ini jalan raya, akan berbeda ketika antara misalkan mobil kontainer yang besar, itu pasti jalannya lambat karena berat. Tapi kalau misalkan dipecah menjadi di mobil-mobil box kecil ya, itu akan lebih cepat, walaupun banyak, tapi jalan itu bisa lebih cepat. Masing-masing mobil box bisa pasti lebih cepat ketimbang dengan mobil kontainer yang besar. Itu pecah dulu menjadi segmen, kemudian dipecah lagi jadi paket ya, kemudian dibungkus frame dan dirubah menjadi bit.
Nah, di application itu masih data namanya. Kemudian di presentation masih berbentuk data. Di session juga masih berbentuk data. Nah, ketika turun di lapisan transport, dia akan disegmentasi baru dipecah-pecah. Di network, itu pecahnya itu udah berubah menjadi paket. Ini udah dikasih IP ya. Kemudian apa namanya? Soket ya, nomor soket yang dituju maupun pengirim ya. Network kemudian udah jadi paket, di data link itu berubah jadi frame ya. Paket-paket tersebut dijadikan frame. Nah, kalau dari physical ya, frame-frame ini akan dikonversi dulu menjadi bit-bit supaya bisa dikirim melalui kabel jaringan. Bit-bit ini kan diterjemahkan menjadi sinyal-sinyal listrik nanti. Nah, jadi seperti tadi ada dua istilah, ada enkapsulasi, ada dekapsulasi. Kalau enkapsulasi itu dari atas ke bawah kita membacanya, dari application tadi ya. Mulai dari kita membuka browser, kemudian masuk ke dalam email kita, autentikasi, kemudian kita mencantumkan data yang akan kita kirim, ya attachment, misalkan attachment file itu akan dirubah menjadi segmentasi ya, disegmentasi, kemudian dirubah menjadi paket, turun jadi frame, kemudian dirubah menjadi bit-bit, masuk ke sini. Nih, ini rinciannya ya. Jadi ketika dia data itu udah masuk di transport, kemudian akan dilakukan dirubah menjadi segmen, dia itu data, isinya data, tapi ada segmen headernya. Kemudian turun di lapisan network, data, segmen header, kemudian ada paket karena dirubah jadi paket-paket ya, paket header. Dikasih dia paket header. Jadi isinya ini sekarang udah data, kemudian segmen header dan paket header. Nah, ketika nyampe di data link ditambah lagi. Ada segmen header, kemudian paket header, kemudian ada frame header. Ya, jadi dibungkus lagi. Makanya enkapsulasi ya, kayak kapsul gitu. Dibungkus. Datanya itu dibungkus. Nah, ketika nyampe di sini, bungkusannya dilepas satu-satu. Ya, itu namanya dekapsulasi. Harusnya kan yang diterima, yang dikirim data, yang diterima hanya data saja seharusnya. Jadi segmen header, kemudian paket header, frame header itu untuk supaya nggak salah kirim ya, nggak salah nyampai. Jadi dia nyampe di tujuan yang sudah ditetapkan. Demikian juga ya di dalamnya itu ditaruhkan pelindung ya, enkripsi, kemudian kontrol error gitu ya. Jadi ketika dikirim ada error, bisa ngirim, ketahuan errornya di mana. Nah, ketika balik ya, itu dilakukan dekapsulasi. Jadi di sini dilepas frame header ya, frame trailer sama frame headernya dilepas. Jadi ketika dia naik di penerima, begitu nyampe di lapisan network, tinggal paket header, segmen header, dan data. Naik lagi ke lapisan atasnya, transport. Nah, tinggal segmen header dan data. Nah, naik lagi ke atas, dilepas lagi nih yang segmen header, tinggal datanya saja. Jadi nyampe di layar application itu datanya toh. Nanti di sini kalau udah nyampe ya, oh TCP IP-nya pas, oke lanjut. Kemudian nomor portnya udah pas di sini, oke lanjut. Kemudian kalau dia enkripsi, didekripsi di sini. Kalau didekripsi, udah dipahami pesannya, masuk sampai di atas itu utuh. Tinggal pesan yang mudah kita baca, udah nggak dienkripsi lagi, udah didekripsi. Jadi enkapsulasi ini kebalikannya adalah dekapsulasi. Nah, ini proses pengiriman kalau Anda misalkan pengen mengirim data.
Anda mengirim ya, A ya, misalnya file A. Anda ngirimnya sebagai sender, di sini sebagai receiver. Nah, masuk di aplikasi yang lain. Nah, turun ke sini, ini akan ditambahkan. Transport layer ini adalah nomor port dari Anda yang mengirim, yang menerima, atau misalkan di surat, misalkan surat kembali ke ucapan saya, pengirim nomor rumahnya 51 di Serang misalkan. Kemudian penerimanya rumah nomor 30 di Cilegon. Tiba-tiba misalkan gagal dikirim surat tersebut. Nah, balikannya kemana? Yo ke pengirim, kan sudah dicantumkan ya, nomor rumahnya Serang ini. Nanti akan dibalikan ke sana. Minta jelas siapa yang harus mengirim lagi, itu maksudnya. Ya, jadi kemudian J ini adalah port penerima. Jelas rumahnya di mana, kemudian tujuannya juga ke mana, jelas. Kemudian turun di network layer, ditambahkan lagi ya istilahnya nomor IP. Ya, kalau nomor IP Anda A ya, IP Anda A ini, kemudian IP pengirim dinamakan misalnya P ya, komputer pengirim P, ini dicantumkan. Nah, sekarang lebih luas lagi. Penerima misalkan taruhlah paket yang dikirim itu A, portnya, nomor portnya itu A, nomor port penerima itu J, ditambahkan lagi. Ada kemungkinan nomor portnya sama di seluruh komputer yang ada di dunia. Misalkan sama-sama menggunakan port 80. Loh, apa iya dia harus mengirim ke semua komputer yang nomor portnya 80? Enggak, harus diperjelas lagi. Nomor rumah 51, kemudian desa Citangkil. Nah, itu pengirim. Kemudian penerimanya port 80 ya, nomor rumah 50, desa Grogol misalkan, kan jelas ya. Lebih spesifik. Jadi nggak akan nyasar, walaupun nomor rumahnya sama, tapi kecamatannya berbeda. Ya, jadi harus dilengkapi dengan alamat yang lengkap kecamatan supaya nggak nyasar. Karena ada kemungkinan nomor rumah banyak yang sama, banyak yang nomor rumahnya 50. Tapi desanya pasti berbeda atau RT RW-nya minimal berbeda. Nah, jadi dicantumkan di sini alamat yang lebih lengkap ya. Alamat pengirim, alamat penerima. Kalau sini alamat IP. Nah, turun di data link layer, ditambahkan lagi header. Header ya, sama ini fungsinya untuk error control nanti ya. Nah, misalkan alamat kantor ya. Jadi prodi, misalkan kalau yang lebih spesifik ya, prodi, kemudian fakultas, kemudian universitas. Universitas tujuan pengirim sama universitas penerima. Baru dikirim, udah lengkap nih alamatnya. Kemungkinan nggak akan nyasar lah, baru dikirim. Nah, nyampe sini, dibuka ya, amplop pertama misalkan, oh ini udah dilihat. Ini dari yang umum dulu, dari Untirta. Dilepas ya, Untirta udah jelas, bisa kita coret Untirtanya. Naik,
Oh, dari Fakultas Teknik. Fakultas Teknik Untirta, ya, nyampainya di Fakultas Teknik Undip misalkan. Oh, udah jelas. Boleh kita coret nih. Kita buka lagi. Dalamnya, oh ternyata dari elektro. Elektro mana? Ya tadi, Fakultas Teknik. Fakultas Teknik mana? Untirta. Baru naik. Oh, prodi elektro. Nah, udah clear ya. Oh, dari prodi udah kita tahu. Nah, sekarang kita tinggal butuh pesannya apa yang dikirim, baru data. Ini boleh kita singkirkan karena kita udah tahu ya, udah jelas. Nah, baru datanya kelihatan, keterima, nyampe di port melalui port J misalkan, masuk di sini. Ini pesan yang sama yang dikirim dari port A nyampe di port J si penerima. Pesannya sama. Nah, bagaimana kalau misalkan ini berbeda jaringan? Kalau misalkan berbeda jaringan, disitulah fungsinya routing tabel ya, routing table. Jadi ada router yang menjembatani kalau misalkan ada jaringan yang berbeda. Contoh misalkan kita di sini memiliki jaringan sendiri, kemudian pusatnya ada di Sindang-Sari, di Cilegon, di Pakupatan misalkan, itu masing-masing punya LAN sendiri, jaringan sendiri. Nah, untuk menjembatani LAN yang berbeda-beda itu, dilengkapilah dengan router. Nah, router ini nanti akan memberikan alamat tambahan. Oh, dia dari router berapa? Itu ada tambahan di sini. Di samping yang tadi ya, data yang tadi. Oh, dari router ini tujuannya ke mana? Dia menaruh router dari mana dia? Dari router dia berasal, ya dari sini ditambahkan sama router yang dituju. Misalnya router 99 ya. Terus jadi ini bisa berubah-ubah router ini dari router sini ke sini. Dia dapat alamat asal yang sebelumnya ditambah dengan yang dituju berikutnya. Seperti itu. Oh, habis. Oke. Nah, jadi itu ya. Proses misalkan ketika Anda melakukan browsing, mengirim email, yang mendownload film atau lagu, prosesnya seperti itu. Anda anggap saja server itu adalah pengirim, Anda yang mendownload itu adalah penerima. Jadi lagu itu nanti di dulu, kemudian dienkripsi ya kalau mau aman, kalau yang mementingkan keamanan. Kemudian dipecah-pecah ya menjadi paket-paket kecil, ditambahkan header ya, header IP, kemudian MAC address ya, port, baru dikirim ke Anda yang mendownload. Nyampe di Anda nggak langsung bisa dibaca, didekapsulasi dulu, alamatnya dilepas, kemudian IP-nya dilepas, MAC address-nya dilepas, karena udah sesuai ya nyampe di Anda, baru datanya lagu yang udah dipecah-pecah itu dirakit kembali utuh seperti semula, baru kalau dia memang dienkripsi, didekripsi dulu, baru bisa Anda nyampe di komputer Anda, terdownload, dan ketika Anda putar tidak masalah. Itu artinya data yang dikirim dari server ke Anda sebagai penerima itu sama. Baik, sebelum kita cukupkan, ada yang ingin didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mas siapa nih? Valentino, Pak. Oh ya, silakan Mas Valentino. Kalau misalnya sedang mengakses website itu kan kadang suka ada permintaan izin akses cookie ya, Pak. Nah, itu apakah termasuk di OSI model, Pak? Cookie. Iya.
Ya, cookie itu sebenarnya di bagian di apa namanya client side, tapi bisa diakses oleh server side. Jadi cookie itu aktivitas apa yang Anda lakukan itu kan ada apa istilahnya ya, jejaknya. Nah, nanti cookie itu digunakan untuk semacam sebenarnya survei tidak langsung ya oleh si server. Ketika melakukan cookie Anda mengakses apa-apa gitu. Itu dijadikan record sama ini yang Anda tuju. Jadi nanti mereka punya bank data yang sering mengakses server saya itu apa yang biasanya dilakukan. Nah, cookie ini sebenarnya masuk di layar aplikasi ya. Karena di sana juga sebenarnya kalau hati-hati ya, cookie kita itu sering dimanfaatkan ya. Dengan cookie, mempelajari cookie kita, ya tiba-tiba aja di Facebook Anda lagi iseng ngelihat apa sepatu gitu ya. Tiba-tiba di Facebook Anda nongol ya iklan-iklan sepatu seperti itu. Jadi itu ngelihatnya dari cookie sebenarnya. Gitu Mas Valentino. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Jangan lupa ngisi presensi ya. Ya, kalau nggak ada kita cukupkan ya untuk diskusi kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.